Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ruang Cerita. Ini merupakan cerita pertama di channel YouTube ini yang berjudul Suatu Petang di Musola, tentang seorang perempuan tua yang dibuang oleh mantan menantunya sendiri di pinggiran Mall Plaza. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk, disimak sekarang juga. Tapi sebelum kamu nikmati, jangan lupa subscribe channel YouTube ini supaya saya semangat bikin konten-konten selanjutnya. Kisah ini bermula ketika tiba-tiba mobil mewah yang ditumpangi Mairah bersama menantunya berhenti tepat di depan gerbang plaza. Perempuan cantik dengan riasan wajah mencolok itu melirik ke bangku belakang tempat Mairah duduk dengan sepasang mata mengantuk. "Cepat turun!" sergahnya terdengar menyentak di kuping Mairah. "Apa?" Mairah menatap sepasang mata cantik itu tak paham. Entah sejak kapan mata cantik itu telah berubah bak mata hewan buas yang siap menerkam mangsa. "Turun, kataku turun. Bukannya sejak kemarin situ ngomong terus kepingin ke plaza ini. Tempat kenangan situ dengan bapaknya si Ardi. Dia menyebutku situ," gumam hati Mairah. Seketika ada yang meleleh jauh di lubuk hatinya yang terdalam. Dia pun menyebut anakku, suaminya itu si Ardi. Kaget dengan omonganku. Ya, sejak kemarin kita tak ada hubungan apapun lagi. Si Ardi, anak kebanggaan situ, lebih memilih pelakor berjilbab daripada aku dan Dean. Apa maksudmu, Neng? Mairah mencoba mencerna kata demi kata Donahita, perempuan cantik yang suatu hari diperkenalkan bungsunya sebagai pewaris Argahita Group. Sudahlah, jangan berlagak kaget. Pasti situ lega dan bahagia sekarang kan? Cita-cita situ kan punya menantu penghafal Al-Quran akhirnya terkabul. Cepat turun atau mau aku seret paksa lagi, ha? Ceracaunya itu tak tertahankan lagi. Kata demi kata bak serangan mitra liur Israel ke kawasan Palestina menghancurkan. "Oh, tapi di mana Ardi sekarang?" Donahita tak menyahut. Kasar dibukanya pintu kendaraan. Dengan wajah penuh amarah, ia jalan memutari kendaraan menuju pintu sebelah Mairah. Sejak diseret paksa dari kamarnya di basement, perempuan 60-an itu memang setengah mengantuk. Beberapa malam terakhir, ia tak bisa tidur lelap, terganggu oleh musik ingar-bingar dari studio cucunya yang letaknya di sebelah kamarnya. Dian dan kelompok band milenial konon sedang fokus latihan untuk mengikuti konser musik senusantara. Bikin urusan saja. Ih, turun! Sergah Donahita begitu pintu mobil dibuka kasar sekali, hingga tubuh tua itu nyaris terjatuh. Mairah limbung dan berusaha meminta belas kasihannya. Ini sudah sore, Neng," gagap Mairah. Kemana Mak harus pergi? Di mana rumah Ardi, Neng Dona?" "Diam!" bentaknya sengit sekali. "Jangan pernah menyebut namaku lagi, awas ya." "Tapi apa yang harus Mak lakukan di sini, Neng?" Mairah mulai menyadari situasi yang harus dihadapinya. Ia dibuang oleh Donahita karena Ardi telah meninggalkan keluarganya, termasuk emaknya sendiri. Sesungguhnya telah sering juga dirinya diperlakukan tak sopan oleh menantunya. Namun, ia tak pernah mengira jika menantunya bisa setega ini. Donahita meninggalkan perempuan tua itu tanpa berkata-kata lagi. Ia menghindari perhatian satpam di pos, jaraknya beberapa langkah dari tempatnya berdiri.
Bergegas ia kembali ke mobilnya dan segera melajukannya, menjauhi plaza. Mairah terpaku dengan tubuh gemetar saat matanya tak melihat lagi mobil mewah itu. Beberapa kejap digitarkannya pandangan ke sekelilingnya. Pintu gerbang, pos satpam, dan plaza tertua di kotanya. Di plaza inilah suatu masa ia dan belahan hatinya sering janjian. Pulang kerja, Abah Eka akan memintanya datang ke sini, mengajaknya menonton, makan, belanja, atau sekedar cuci mata. Ketika anak-anak hadir pun mereka akan membawa serta berlima menikmati kebersamaan di bawah dingin hawa AC. Rina dan Rani mengikuti suami masing-masing ke Jerman dan Belanda. Tak lama kemudian, Abah Eka meninggal karena serangan jantung. Ardi si bungsu memintanya pindah ke rumahnya. Sementara rumah peninggalan suaminya dijual. Semua hasil penjualan diserahkan kepada Ardi, diikhlaskan oleh Rina dan Rani. Kami titip emak, Dek. Kalau kamu tak mau merawat emak, segera kabari kami. Begitu pesan si kembar kepada Ardi. Rasanya waktu begitu cepat berlalu. 3 bulan sudah sejak kepergian Abah Eka. Ia menangkap gelagat tak nyaman di rumah mewah menantunya. Donahita mulai memperlihatkan karakternya yang asli. Sekarang tidurnya pindah ke sini, paham? Kamar di atas itu kan kamar tamu. Tak pantaslah nenek-nenek tinggal di kamar tamu, ngerti? Lagian, mau sampai kapan memangnya? Ia tak bisa protes. Tahu diri hanya menampung di rumah megah dan punya belasan kamar. Sesungguhnya tak masuk logika apabila kamar di lantai 2 itu untuk tamu. Donahita makin sering bersikap judes. Sama sekali tak punya sopan santun. Tak jarang Mairah diusirnya dengan kata-kata kasar jika diam-diam keluar kamar. Kemudian naik ke lantai atas dan menemukan menantunya sedang menerima teman-temannya. Maka di depan teman-teman sosialitanya, Donahita membentaknya. Berani keluar kamar juga ya? Pergi sana jauh-jauh, bikin malu saja. Siapa nenek-nenek kumal itu, Dona? Sayup terdengar ada yang bertanya. Pengemis nyasar. Ia tergopoh-gopoh berusaha kembali ke kamarnya. Nyaris terjengkang di undakan basement. Mujurlah ada Mbak Iin, pelayan cucunya, sigap menyangga tubuhnya dan kemudian mengantarkan ke kamarnya dengan selamat. Ia tak ingin berbagi kegalauan dengan anaknya. Dipendamnya sendiri segala ketaknyamanan dan kepedihan hatinya. Mak, mohon ikhlas mendoakan anakmu ini ya. Sudah saatnya aku mandiri, tak tergantung lagi kepada mertua. Aku merintis usaha, tepatnya yayasan pendidikan dengan Laila. Ardi berkata ketika Donahita tak di rumah. Siapa Laila, nak? Tanyanya ingin tahu. Perempuan solihah, putri Kiai Al-Jufri. Kiai Al-Jufri pimpinan pesantren Al-Hikmah. Oh ya, dulu Mak dan Abah suka ngaji di sana. Sudah dulu ya, Mak? Dona sudah pulang tuh. Ardi bergegas meninggalkan kamarnya. Mairah masih mengingat, sejak itulah mereka sering bertengkar. Teriakan kemarahan dan kebencian menggema dari kamar mereka. Suara lantang menantunya akan dibarengi bunyi pecah belah atau bantingan pintu. Serasa menggelegar di telinga Mairah. Terakhir kali dilihatnya anaknya tergopoh-gopoh keluar rumah dengan wajah berdarah-darah. Ia tak sanggup mengejarnya. Hanya memandanginya tak berdaya tatkala mobil anaknya keluar basement malam itu. Maaf, Nek. Sebenarnya nenek mau kemana? Saya perhatikan dari tadi nenek bengong saja di sini.
Apa nenek terpisah dari anak? Seorang satpam menghampiri dan menanyainya. Mairah baru tersadar kelakuannya telah menarik perhatian orang. Ya, sudah waktu maghrib, nak. Elaknya berdalih. Belum azan, Nek. Sekitar 15 menit lagi. Mau ke musola ya, Nek? Iya. Musola di plaza sudah dibongkar, Nek. Pindah keluar pintu belakang sana. Ada musola baru. Mairah pamitan, tertatih-tatih melangkah memasuki gerbang plaza. Cahaya petang keperakan jatuh renyai, menyuruk ke ambang malam. Aura bergantian nuansa seolah merejam dada perempuan tua itu, mengetuk kisi-kisi batinnya seakan ingin membisikkan, "Waktumu tak akan lama lagi, Irah Suhairah." Tampak orang-orang semakin banyak memasuki gedung plaza. Kendaraan pun keluar masuk lahan parkiran bagai tak akan berhenti. Mairah baru menyadari dirinya sama sekali tak membawa apapun. Bahkan sekadar dompet berisi sedikit uang dan kartu identitasnya tidak dibawa. Tak sempat karena gerakan Dona Hita begitu mendadak menyeret paksa dari kamarnya menuju kendaraan. Hei, mau kemana, Nek? Seorang satpam muda menjegal langkahnya tatkala ia memasuki lobi utama. Mairah merandek, menyadari penampilannya hanya bergamis lusuh, berkerudung yang tak kalah lusuh dan kumalnya. Penampilannya yang papa memantul di kaca mengilat di hadapannya. Duhai, siapa mengira jika ia ibu 3 anak yang keren-keren? Rina dan Rani kembar sukses, perancang busana dan pakar branding. Ardi advokat, menantu ulama mumpuni. Mak mau ke musola, nak. Jalan ke samping sana tuh. Gak boleh lewat sini. Bukankah lebih dekat kalau lewat sini, nak? Pintanya bimbang. Ia masih mengingat pintu belakang itu. Sering berdua suaminya sholat di musola lama. Gak bisa. Ini buat orang belanja, sahutnya galak. Tertatih-tatih sosok Ringki itu menyusuri jalan. Ternyata menaik dan menurun di samping gedung plaza. Keringat dingin mulai membanjiri sekujur tubuhnya. Semangat, jangan pernah menyerah. Gumamnya begitu mendengar azan mulai menggema. Sungguhkah aku telah berjalan selama 15 menit? Rasanya telah seabad. Kaki-kaki ini terasa semakin berat, bisiknya membatin. Akhirnya sampailah ia di pelataran musola. Ia pun mengambil wudhu, kemudian dengan tertib mengenakan mukena, ikut berjamaah di shaf belakang. Begitu nikmat ibadah sholatnya petang ini. Ayat demi ayat serasa meresap dan mengalirkan rasa nyaman ke sekujur tubuhnya. Tiba-tiba hujan turun deras disertai angin kencang. Jamaah yang berada di pelataran seketika berebutan masuk ke bagian dalam. Aman, sudah aman. Hujan sudah berhenti. Silahkan ikuti satpam masuk plaza. Mengapa lewat plaza? Jalan di samping banjir. Semua jamaah telah memasuki plaza, meninggalkan satu sosok yang dalam posisi masih bersujud di sudut pelataran. Wajahnya tampak bercahaya di bawah lampu teras. Selarik senyum indah meleret di senyum terakhirnya. Selamat jalan, Mairah. Asal dari Sang Pencipta kembali kepadanya. Nun di suatu tempat, Ardi menangis pilu saat melihat sosok ibunya viral di medsos, diambil dari CCTV musola. Padahal ia bersama istrinya, Laila, baru saja meresmikan pesantren lansia yang didedikasikan untuk emak tercinta.
Depok, 14 Agustus 2021.